Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau menyatukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita lebih lagi. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya lebih dalam lagi. Mari sama-sama kita mau bebaskan roh kita, memuji Dia lebih lagi. Haleluya Yesus. Kita mau berdoa terus memberkati bangsa kami, memberkati Indonesia, biar penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan nyata atas bangsa dan negara kami. Suku bangsa dengan darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Atas negeriku.
Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, Kemuliaan bagi bangsa kami, Yesus. mengatasi bumi. Sekali lagi katakan dengan lembut. Tinggikan diri-Mu Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. mengatasi Biar hanya nama-Mu yang dipermuliakan. kebesaran-Mu Sungguh Kau besar Tuhan, sungguh Tuhan Kau dahsyat, sungguh Kau ajaib. mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh sama-sama meninggikan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau melawat kami Tuhan, dimanapun kami berada. Bahkan kami berdoa Tuhan, di hari lahirnya Pancasila, Tuhan terus menuntun bangsa Indonesia ini untuk jadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang punya nilai-nilai gotong royong, hingga di dalam perbedaan yang ada kami tetap membangun kesatuan Tuhan. Kami mengusahakan kerukunan Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami berdoa ada damai Tuhan di bangsa Indonesia ini. Semua rakyatnya hidup rukun, semua rakyatnya tidak mudah terprovokasi, semua rakyatnya saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Kami berdoa Tuhan, biar kesejahteraan menjadi bagian bagi semua rakyat bangsa Indonesia ini Tuhan.
kesejahteraan boleh dinikmati secara merata di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus pimpin langkah-langkah dan setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan beri hikmat dan ada hati yang takut akan Engkau Tuhan di hidup setiap para pemimpin-pemimpin kami. Engkau berdaulat, berkuasa Tuhan, hingga kemuliaan-Mu Tuhan nyata bagi bangsa Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan untuk jalannya pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif di tahun ke depan. Kiranya Tuhan Engkau turut bekerja hingga semua boleh berjalan dengan tenang, dengan aman. Indonesia boleh merayakan pesta demokrasi dengan jujur dan tidak ada provokasi di sana sini, melainkan setiap kami boleh bergandeng tangan untuk melihat Indonesia makin maju dan Tuhan berkarya semakin indah dan luar biasa bagi bangsa Indonesia ini. Kami berdoa pagi hari ini satu hati, kami katakan Shalom Indonesia, diberkati tanah Indonesia, diberkati hasil laut Indonesia, diberkati ladang-ladang Indonesia, diberkati perikanan yang ada di Indonesia. Tuhan menuntun, diberkati semua para pemimpin-pemimpin kami yang ada di pemerintahan, diberkati seluruh pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan tuntun hingga Indonesia boleh keluar dari krisis. Bahkan kami berdoa Tuhan, kelimpahan terjadi bagi bangsa Indonesia ini. Berkat Tuhan melimpah bagi bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa, Tuhan menuntun semuanya baik, semuanya indah. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin di gereja ini. Berkati Tante Trivena Karunia Jaya sebagai gembala penasehat. Tuhan berikan umur panjang dan kesehatan. Anak-anak serta cucu selalu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberikan pagar perlindungan hingga mereka aman bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan menuntun hingga Tuhan terus melimpahi mereka dengan kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk gembala kami, Bapak Ibu Pendeta Handoyo Lim. Tuhan berikan kesehatan dan umur panjang, hikmat, pewahyuan yang dari Engkau membawa kami Tuhan untuk terus bertumbuh jadi anak-anak Tuhan yang makin dewasa, dan hidup kami ada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami berjalan dalam tuntunan-Mu, nyatakan suara-Mu, nyatakan firman-Mu, nyatakan kehendak-Mu Tuhan melalui Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Dan kami sebagai domba-domba yang digembalakan boleh ikut apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan. Dan kami aman dalam tuntunan-Mu Tuhan. Berkati anak-anak Caca Joyce, Tuhan menuntun mereka selalu. Tuhan memberkati mereka selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau pagi hari ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu sebelum kami lakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menuntun kami. Tuhan menerangi jalan-jalan hidup kami di sepanjang hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Biar kami terus ikuti kehendak-Mu. Kami berjalan dan tidak takut terjatuh. Kami terus ikut Tuhan dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi lebih lagi dan semua kami juga. Tuhan terus bekerja dengan heran dan ajaib. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, senang bisa berjumpa kembali di hari yang baru ini, tanggal 1 Juni 2023. Hari ini adalah hari kelahiran Pancasila. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita punya dasar negara Pancasila. Ya, dasar negara Pancasila mendasari segala perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Seluruh rakyat Indonesia ya wajib ya mendasari kehidupannya dengan dasar kehidupan Pancasila ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, berkenaan dengan itu, pada kesempatan saat ini ya saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan tunduk otoritas. Tunduk otoritas. Apakah otoritas itu?
Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan pejabatnya menjalankan fungsinya. Hak untuk bertindak, kekuasaan, wewenang, hak melakukan tindakan, atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Itu definisi otoritas. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, kalau Tuhan menetapkan seseorang atau beberapa orang di atas kita, tentu Tuhan punya maksud yang baik. Tuhan menetapkan itu dengan tujuan untuk kebaikan kita, ya, untuk mengayomi kita, untuk melindungi kita dari segala sesuatu yang berbahaya. Otoritas dapat digambarkan seperti payung yang menaungi kita, ya, dari hujan, dari terik panas matahari. Dan sepanjang kita ada di bawah payung tersebut, ya, kita akan terlindung dari hujan atau teriknya panas matahari. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus. Nah, bagaimana sikap kita terhadap otoritas? Alkitab menyatakan bahwa kita harus tunduk dan taat pada otoritas. Ya, sekali lagi Alkitab menegaskan, ya, menyatakan dengan jelas bahwa kita sebagai umat Tuhan harus tunduk dan taat pada otoritas. Tunduk, ya, tunduk itu berarti menghormati dan menerima otoritas yang ada di atas kita. Ya, sekali lagi, tunduk berarti menghormati dan menerima otoritas yang ada di atas kita. Sedangkan taat berarti melakukan perintah yang diberikan oleh otoritas selama perintah itu tidak melanggar perintah Allah. Jadi inilah sikap yang harus kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid Kristus miliki terhadap otoritas. Ketika Tuhan menetapkan orang-orang yang ada di atas kita sebagai otoritas yang menaungi kita, sikap kita harus tunduk dan taat. Kita harus menghormati mereka, menerima otoritas yang Tuhan sudah tetapkan itu. Kemudian kita harus menaati mereka. Ketika otoritas memberikan perintah, kita harus taat melakukan perintah tersebut selama perintah itu tidak melanggar perintah Allah, selama perintah itu tidak menyuruh kita melakukan kejahatan. Ya, kita harus tunduk dan taat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus, mengapa kita harus tunduk dan taat pada otoritas? Yang pertama, ya jelas, itu perintah Allah. Di dalam 1 Petrus pasal kedua ayat ke-13 dan 14. Ya, saya akan bacakan 1 Petrus pasal kedua ayat 13 dan 14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Allah, ya, mempunyai otoritas, hak, kedaulatan dan kuasa yang tertinggi, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, Allah lah yang memiliki kuasa, otoritas, kedaulatan yang tertinggi. Kenapa? Karena dialah sang pencipta. Ya, dialah sang pencipta alam semesta ini. Dia pencipta kita. Dan dialah Tuhan yang berkuasa atas segala bangsa. Dan Allah memerintahkan kita, ya, untuk tunduk pada otoritas. Karena apa? Karena Allah. Ya, ayat ini jelas yang saya cetak dengan warna merah. Tunduklah karena Allah.
Ya, kita disuruh tunduk kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja, ya, kepada pemerintah, kepada wali-wali yang diutusnya, ya. Kita harus tunduk kepada pemerintah. Alasannya apa? Alasannya karena Allah. Ya, tunduklah karena Allah. Kita diperintahkan tunduk pada semua lembaga manusia, kepada pemerintah atau kepada otoritas-otoritas lain yang Tuhan izinkan ada di atas kita karena Allah. Jadi kita tunduk itu karena Allah. Itu perintah Allah sendiri. Kemudian, kenapa kita harus tunduk dan taat pada otoritas? Otoritas yaitu berasal dari Allah. Mari kita lihat ayat yang mendasari hal ini. Di dalam Roma pasal yang ke-13, saya akan bacakan ayat 1 dan 2 saja. Ya, Roma pasal ke-13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam Kristus, ayat ini dengan jelas ya menyatakan bahwa otoritas itu berasal dari Allah. Ayat ini menyatakan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya, pemerintah yang ada di dunia ini bisa berkuasa, bisa menduduki jabatannya itu atas seizin Allah. Allah yang menetapkan itu. Jadi, ya, kita harus menundukkan diri pada otoritas, karena otoritas itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan Roma pasal 13 ayat 2 memberikan peringatan kepada kita juga. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Ya, orang yang melawan pemerintah itu melawan ketetapan Allah. Jadi kita harus berhati-hati di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi mengapa kita harus tunduk dan taat pada otoritas? Ya, itu perintah Allah. Yang kedua, karena otoritas itu berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah. Lalu alasan berikutnya kenapa kita harus tunduk dan taat pada otoritas. Tadi saya sudah singgung bahwa otoritas itu seperti payung perlindungan yang menudungi kita. Jadi orang yang tunduk dan taat pada otoritas itu akan ada payung perlindungan di atasnya. Ya, otoritas itu seperti payung yang menaungi kita dari hujan atau panas matahari yang terik. Selama kita ada di bawah payung itu, maka payung itu akan melindungi kita dari hujan atau panas matahari. Selama kita menundukkan diri pada otoritas, maka ada payung perlindungan yang diberikan oleh otoritas terhadap diri kita. Tidak tunduk pada otoritas itu seperti keluar dari perlindungan payung. Ya, kalau kita tidak ada di bawah payung, maka kita akan terkena panasnya sinar matahari yang terik. Kalau ada hujan, kita akan terkena hujan. Kita jadi basah kuyup karenanya. Nah, orang yang tidak tunduk, tidak taat pada otoritas, orang yang melawan kepada otoritas, itu seperti orang yang keluar dari payung perlindungan tersebut. Ketika ada bahaya mengancam dirinya, maka tidak ada otoritas yang menaungi dia. Ya, dia akan ada dalam kondisi lemah karena dia sendirian.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, payung otoritas itu bisa berupa hubungan antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah menaungi rakyat sepanjang rakyat taat, patuh pada peraturan, pada hukum dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Selama rakyat, selama kita sebagai rakyat tunduk dan taat pada pemerintah, maka pemerintah dengan senang hati untuk menaungi kita, menjaga kita. Ketika ada orang berbuat jahat, ketika ada orang melanggar hukum dan itu merugikan diri kita, pemerintah akan menjadi payung perlindungan buat kita. Ketika kita melaporkan hal tersebut kepada pemerintah, kepada pejabat-pejabat yang ada di bawah pemerintah tersebut, maka pejabat-pejabat tersebut akan menolong kita, memberikan perlindungan dan dukungan kepada kita ketika kita ada dalam permasalahan atau bahaya. Itu terjadi buat seluruh rakyat ketika tunduk pada pemerintah. Sebaliknya, buat rakyat yang melanggar hukum, ada hukuman yang akan diterimanya, ada sanksi yang akan diterima dari pemerintah. Kemudian payung otoritas bisa berupa hubungan juga antara suami dan istri. Suami sebagai kepala keluarga punya otoritas dalam keluarga, dan firman Tuhan dengan tegas menjelaskan bahwa seorang istri harus tunduk pada suami. Sepanjang suami tidak memerintahkan melakukan hal yang berdosa kepada istri, maka istri harus belajar tunduk pada otoritas suaminya. Itulah ketentuan firman Tuhan. Istri harus tunduk pada suami. Maka suami sebagai kepala keluarga akan menjadi payung perlindungan buat sang istri dan keluarga. Kemudian dalam hubungan orang tua dan anak, orang tua akan menaungi, mengayomi, melindungi anak-anaknya. Dan sebaliknya, anak harus taat, anak harus tunduk pada otoritas orang tuanya. Orang tua akan memberikan penghargaan kepada anak ketika anak melakukan dengan taat apa yang diinginkan oleh orang tua. Sebaliknya, ketika ada pelanggaran terhadap otoritas orang tua, ada pemberontakan terhadap otoritas orang tua, anak tidak mau diberitahu, anak melanggar dengan sengaja, sudah diberitahu berkali-kali, maka orang tua bisa memberikan pendisiplinan kepada anak. Jadi kalau anak mau menerima perlindungan, pengayoman dari orang tua, anak harus taat, harus tunduk pada orang tuanya. Bahkan Tuhan sudah berjanji, kalau anak menghormati orang tuanya, Tuhan menjanjikan ada berkat, umur panjang dan kebahagiaan yang akan diterima oleh anak-anak yang menghormati orang tuanya. Demikian pula Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hubungan Anda di pekerjaan Anda, ada hubungan antara atasan dan bawahan. Bawahan harus tunduk kepada atasan, harus melakukan perintah atasan dengan taat. Dan ketika itu dilakukan, atasan melihat ketaatan bawahannya, melihat apa yang sudah dilakukan bawahannya begitu baik, maka atasan akan memberikan reward, penghargaan kepada bawahannya. Sebaliknya, pendisiplinan atau hukuman akan diberikan terhadap karyawan bawahan yang tidak tunduk pada otoritas atasannya. Itu di dunia pekerjaan, Bapak Ibu. Ada hubungan otoritas dan ada payung perlindungan itu yang berlaku buat karyawan, buat bawahan yang tunduk pada
otoritas atasannya di perusahaan atau di instansi tempat dia bekerja. Demikian pula Bapak Ibu, dalam kehidupan berjemaat di gereja, kita sebagai jemaat Tuhan, ya kita punya payung perlindungan. Ada otoritas rohani yang Tuhan tetapkan di atas kita, dan jemaat harus menundukkan diri pada otoritas rohani yang Tuhan tetapkan. Jemaat harus tunduk kepada para hamba Tuhan, baik itu gembala, ya para pendeta, pemimpin gereja yang ditetapkan Tuhan di atas mereka untuk menaungi mereka secara rohani. Ya, mereka sudah mendoakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, melakukan tugas-tugas rohani untuk menaungi jemaat. Dan Tuhan memerintahkan sebagai jemaat kita harus tunduk kepada otoritas pemimpin rohani yang Tuhan tetapkan di atas kita. Ya, jemaat harus menghormati gembala, jemaat harus menghormati hamba Tuhan yang ditetapkan di gereja, tempat jemaat itu beribadah setiap minggunya. Jadi itu bukan berarti ya gila hormat atau ingin dihormati, tapi itu adalah ketetapan Allah. Ada payung perlindungan yang akan berlaku untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, ketika kita belajar tunduk pada otoritas yang Tuhan sudah tetapkan, baik itu pada otoritas pemerintah, otoritas orang tua kalau kita anak, pada otoritas atasan kita kalau kita sebagai bawahan atau karyawan. Kalau Anda seorang istri, Anda harus menundukkan diri pada suami Anda. Jadi itu adalah payung otoritas yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu saudara sekalian. Contoh yang sempurna tentang penundukan diri pada otoritas tentunya kita bisa lihat pada pribadi Yesus Kristus sendiri. Kita tahu ya, beberapa saat sebelum dia ditangkap, kita bisa mengetahui pergumulan berat yang dialami oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Secara tubuh manusiawinya, dia tidak ingin mengalami penderitaan di kayu salib. Makanya dia berdoa kepada Bapaknya, "Ya Bapa, kalau boleh lalukan cawan penderitaan ini daripadaku." Tetapi doanya tidak berhenti sampai di situ. Doanya dilanjutkan, "Tetapi bukan seperti yang kukehendaki, tapi kehendak-Mu yang jadi." Yesus punya keinginan, kalau boleh jangan lewat jalan salib. Tapi bukan seperti kehendak-Ku ya Bapa, tapi kehendak-Mu yang jadi. Dan itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Yaitu dibuktikan oleh Tuhan Yesus dengan dia mati tersalib di Bukit Golgota. Yesus adalah teladan sempurna dalam hal penundukan diri pada otoritas. Dan semasa dia hidup di dunia, dia juga membayar pajak, membayar bea bait Allah. Ketika petugas pajak menagih pembayaran itu. Bapak Ibu, mari belajar taat pada otoritas yang Tuhan tetapkan di atas kita. Ketika kita harus membayar pajak, sudahkah kita membayar pajak dengan taat? Ya, mari kita belajar meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Ya, dia taat, tunduk pada otoritas, bahkan sampai di kayu salib Golgota dia tunduk pada Bapaknya yang di surga demi menyelesaikan misi penyelamatan manusia, supaya manusia tidak binasa karena dosa-dosanya. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, kalau bicara tentang teladan menundukkan diri pada otoritas, kita juga bisa belajar dari satu tokoh yang bernama Daud. Ya, Daud adalah seorang yang luar biasa baik di hadapan Allah maupun bangsanya.
Dia mengalahkan Goliat. Dia menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel tidak ada yang berani berhadapan dengan Goliat yang menantang bangsa Israel, Daud berani tampil berperang dan mengalahkan Goliat dengan penyertaan Tuhan. Dan prestasi Daud yang begitu gemilang dalam peperangan, setelah dia diutus perang ke berbagai medan pertempuran dan dia selalu menang, rakyat mulai menyanjung dia. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tetapi Saul beribu-ribu. Bayangkan ketika Saul mendengar pujian yang dilontarkan rakyat kepada Daud, dia menjadi iri hati dan dengki. Akibatnya dia mencoba membunuh Daud. Padahal kita tahu betul Bapak Ibu, Raja Saul, raja pertama dari kerajaan Israel, itu adalah mertua dari Daud sendiri. Tetapi dia tega, ya. Selain sebagai raja yang berkuasa, yang merasa tersaingi, tapi juga sebagai papa mertua, dia tega berkali-kali, ya. Dia berlaku jahat kepada Daud. Berkali-kali dia mencoba membunuh Daud. Dia lempar lembing untuk membunuh Daud. Tapi karena kemurahan Tuhan, Daud bisa mengelakkan semua upaya Saul untuk membunuh dia. Dan ketika ada kesempatan untuk membalas, kita tahu ceritanya dengan baik Bapak Ibu. Ya, Daud tidak menggunakan kesempatan itu untuk membalas dendam. Di suatu gua tempat persembunyiannya bersama dengan pasukannya, ya, Daud sedang bersembunyi dari kejaran Raja Saul. Dan tiba-tiba Raja Saul sakit perutnya, mungkin sangat mules, sehingga dia langsung cari tempat untuk buang air besar. Dan dia buang air besar di gua tempat Daud bersembunyi. Bayangkan, ya, ini sasaran empuk buat Daud dan pasukannya untuk menghabisi Saul. Ya, anak buah dari Daud sudah memberitahu Daud, bunuh saja dia. Dia menyebabkan banyak masalah dalam kehidupanmu. Tetapi kita bisa tahu, ya, Daud seorang pribadi yang luar biasa. Dia tunduk dan taat pada otoritas yang ditetapkan Allah di atas dirinya. Dan ketika dia hanya memotong jubah dari Saul, kemudian dia berkata, ya, di luar gua dia berkata kepada Saul. Di dalam 1 Samuel 24 ayat 11 Daud berkata, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihat, meskipun dia terancam nyawanya, mau dibunuh berkali-kali, ada kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan itu. Alasannya apa? Aku tidak akan menjamah tuanku itu. Aku tidak akan menjamah Raja Saul, sebab dia orang yang diurapi Tuhan. Dia ya raja. Dia raja yang ditetapkan Allah atas bangsa Israel. Aku tidak mau menyentuh dia. Kalau dia melanggar ketetapan Allah, dia melanggar, menyalahgunakan otoritas yang dia miliki, biarlah dia berhadapan dengan Tuhan sendiri. Itulah prinsip yang dianut oleh Daud. Dia tidak mau turun tangan untuk membalas kejahatan otoritas yang ada di atasnya. Ya, kita lihat di ayat berikutnya. Di sini, ya, dia memposisikan diri sebagai anak. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku ini tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ajar aku untuk mencabut nyawaku. Jadi Daud meskipun diperlakukan tidak adil, mau dibunuh oleh Raja Saul yang adalah ayah mertuanya sendiri, dia
tetap menundukkan diri pada otoritas. Dia tetap menghormati Raja Saul, penguasa kerajaan Israel saat itu, dan sekaligus dia juga menghormati ayah mertuanya. Inilah Daud, pribadi yang luar biasa. Dia pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Dia tunduk dan taat pada otoritas yang Tuhan tetapkan di atasnya. Dia tidak taat sepanjang perintah itu adalah perintah untuk melakukan kejahatan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, kita periksa diri kita masing-masing dalam hal penundukan diri pada otoritas yang Tuhan sudah tetapkan di atas kita. Apakah kita sudah belajar untuk taat dan setia melakukannya? Sebagai istri, apakah Anda taat, tunduk pada suamimu? Sebagai bawahan, apakah engkau taat pada pimpinanmu di tempat kerja? Sebagai anak, apakah kita tunduk dan taat pada orang tua kita? Dan sebagai jemaat, sudahkah kita belajar taat pada otoritas gembala ataupun para pemimpin rohani yang Tuhan tetapkan di gereja, di tempat kita berjemaat? Mari kita belajar menundukkan diri pada otoritas yang Tuhan sudah tetapkan di atas kita. Ada berkat Tuhan sediakan buat orang-orang yang tunduk pada otoritas. Ya, Daud Tuhan lindungi, Tuhan buat berhasil dalam peperangan yang dia hadapi. Ya, setiap kali maju berperang, Daud selalu berhasil karena Tuhan menyertai dia. Tuhan yang membuat dia berhasil karena Tuhan tahu Daud adalah seorang yang tunduk, taat, melakukan perintah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, siapapun kita yang mengikuti saat teduh pemuritan hari ini, mari kita tingkatkan kualitas penundukan diri kita pada otoritas lebih baik dan lebih baik lagi mulai hari ini dan ke depan. Mari kita semakin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Mari kita akan menyanyikan lagu ini. Kalau selama ini ada pelanggaran otoritas terhadap otoritas yang kita lakukan, kita mohon pengampunan Tuhan. Tuhan ampuni aku. Kalau selama ini aku sudah tidak taat pada otoritas yang Engkau tetapkan di atasku, baik itu di sekolah, di rumah, di tempat kerja, ataupun di gereja, ampuni aku Tuhan. Ubah hatiku, tolong aku memiliki hati yang baik, hati yang tunduk pada otoritas seperti yang Engkau kehendaki. Oh haleluya. Yesus, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat.
salju, ubah hatiku seperti dirimu. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama merenungkan kebenaran-Mu, menyembah Engkau. Berkati setiap anak-anak-Mu sudah melayani, juga khususnya hamba-Mu Pak Rudi, pakai dengan dahsyat dalam hidup, keluarga, rumah tangga, masa depan, semuanya baik adanya. Kami juga berdoa kalau hari ini adalah hari merah, kami percaya Tuhan menyertai dimanapun anak-anak-Mu berada. Tuhan menjagai, baik yang di luar kota maupun yang ada di Semarang, semuanya penuh sukacita. Kami bisa jadi berkat, kami bisa menolong banyak orang, bahkan hati kami dijagai Tuhan terus indah adanya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan dengan luar biasa. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kalau hari ini kami merayakan hari lahir Pancasila, kiranya Pancasila terus tegak di bangsa kami. Kami bisa ada kerukunan, toleransi dari Sabang sampai Merauke, ada pembangunan yang merata, bahkan persiapan buat pemilu semuanya aman dan baik adanya. Kami masuki hari ini bersama Tuhan. Tuhan menguatkan, Tuhan menyertai. Saudaraku, mari masukkan dengan sukacita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, sukacita, Tuhan memberkati.